Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat PMR. Perkenalkan kami dari Tim Wira SMK Negeri 42 Jakarta. Dengan saya, Almasya Putri Sukmaningsi, dan dengan saya, Marisa Veleliani. Di sini kami akan mengedukasi seputar apa itu HIV/AIDS, faktor penyebabnya, dan bagaimana cara pencegahannya. Simak video ini baik-baik ya. Check it out. Teman-teman, pada tahu nggak sih apa itu HIV/AIDS? Bukan nggak tahu. Jadi kita kasih paham ya. Jadi HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Sedangkan AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, teman-teman, HIV dan AIDS memiliki dua tahapan yang berbeda dari kondisi yang sama. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel T CD4+. Sel T CD4+ adalah sel yang penting untuk melawan infeksi tubuh. HIV jika tidak diobati, maka akan berkembang menjadi AIDS. Nah, AIDS itu apa? AIDS adalah di mana tubuh kita memiliki kondisi yang susah banget untuk melawan penyakit. Adapun gejala yang dialami oleh orang yang mengidap sakit HIV tahap awal, yaitu demam, sakit tenggorokan, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam pada kulit, rasa lelah secara terus-menerus, dan yang terakhir, rasa nyeri pada sendi dan otot. Nah, teman-teman, biasanya gejala ini muncul 2-4 minggu setelah terinfeksi virus HIV. Apabila virus HIV tidak segera ditangani, maka akan memasuki fase berikutnya, yaitu AIDS. Dengan gejala, munculnya bercak putih pada bagian mulut dan tenggorokan, turunnya berat badan secara drastis serta ada alasan yang jelas, dan yang paling parah adalah mudah terkena penyakit karena sistem kekebalan tubuh kita yang sudah tidak bisa melawan penyakit dan infeksi. Kira-kira faktor penularan HIV itu lewat mana aja ya? Katanya lewat berpelukan, pertukaran alat makan, atau pertukaran pakaian ya? Salah ya, itu mitos. Faktanya adalah faktor penyebab dan cara penularan HIV yaitu pertama, berhubungan seksual tanpa pengaman. Ini adalah cara yang paling umum terjadi. Mengapa? Karena penularan dapat terjadi melalui hubungan seksual, baik secara vaginal, anal, maupun oral. Resiko akan meningkat jika sering bergonta-ganti pasangan seksual. Makanya cukup satu pasangan aja ya. Betul. Penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Berbagai jarum suntik, apalagi kalangan narkoba suntik, dapat meningkatkan resiko penularan HIV. Hal ini juga dapat terjadi pada prosedur medis, pembuatan vakum ataupun klinik yang menggunakan suntik yang tidak steril. Yang ketiga, yaitu transfusi darah atau transplantasi organ. Saat ini cara penularan ini sudah sangat rendah terjadi karena adanya screening ketat terhadap seseorang yang ingin mendonorkan darah. Yang keempat, penularan dari ibu hamil. Ibu hamil yang positif HIV dapat menularkan penyakit ini terhadap bayinya, baik selama masa kehamilan, masa persalinan, ataupun selama melalui ASI. Namun, penyakit ini bisa ditekan jika sang ibu melakukan pengobatan antiretroviral atau ART selama masa kehamilannya. HIV/AIDS juga memiliki cara pencegahannya loh, yaitu dengan ABCDE. Nah, teman-teman semua tahu gak sih apa itu ABCDE? Aku tahu. ABCD itu es jangkau tuh bukan sih yang ABCDE yang rasa mangga apa? Bukan? Bukan. Yang benar itu abstinence, artinya tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Kemudian be faithful, setia kepada satu pasangan. Kemudian gunakan pengaman saat melakukan hubungan seksual. Dan no drugs atau tidak menggunakan
Di sebuah ruang konsultasi klinik yang sepi, Arga duduk dengan wajah yang pucat dan penuh kecemasan. Di depannya, seorang dokter yang tenang dan profesional meletakkan berkas hasil tes di atas meja. Dokter itu menyampaikan kabar yang sangat sulit diterima, bahwa hasil tes darah Arga menunjukkan bahwa ia positif HIV. Arga terdiam, hatinya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Ia mencoba mencerna kenyataan itu sambil menundukkan kepalanya. Arga merasa tidak mengerti lagi bagaimana hal itu bisa terjadi pada dirinya. Sebab selama ini ia yakin telah menjaga diri dengan baik dan menghindari segala hal yang berisiko. Dokter kemudian menjelaskan bahwa penularan HIV bisa terjadi melalui beberapa cara. Selain berhubungan seksual yang tidak aman dan penggunaan jarum suntik yang bergantian, virus ini juga bisa menular melalui alat-alat tato yang tidak steril, yang mungkin saja terkontaminasi darah. Arga menatap tato di lengannya dengan penuh keterkejutan dan sedih. Ia teringat kembali saat membuat tato itu di sebuah studio kecil di Bali. Ia menyadari bahwa waktu itu ia tidak terlalu memperhatikan prosedur sterilisasi alat-alat yang digunakannya. Ia yakin bahwa jarum yang dipakainya baru, namun tidak mengetahui apakah alat-alat lainnya benar-benar steril. Kenyataan ini membuatnya merasa bersalah dan menyesal, menyadari bahwa kebodohannya telah membawa konsekuensi yang berat. Dunia Arga yang tadinya terasa luas kini menyempit. Kabar tentang penyakitnya menyebar lebih cepat dari yang ia bayangkan. Mulanya bisik-bisik, lalu tatap-tatapan sinis, orang-orang yang dulunya ramah kini berbalik muka saat berpapasan dengannya. Suatu sore, Arga sedang berada di taman tempat ia berkunjung. Tiba-tiba, seorang teman yang ia kenal baik, Bagas, datang. Bagas mendekat dan memberikan minuman kepadanya sembari berkata, "Gak, lain kali jangan di sini ya, kasihan yang lain," ucap Fajar dengan nada hati-hati namun penuh kehati-hatian. Sontak, Arga terdiam. Ia menatap Fajar dengan tatapan tak percaya. Kini menghindarinya seperti wabah. Sikap Bagas hanyalah awal. Di rumah, ibunya mulai menjauhkan peralatan makan dan minum Arga. Sendok dan piringnya dicuci secara terpisah. Setiap kali Arga mendekat, ibunya spontan menghindar. Seolah-olah sentuhan Arga bisa menularkan penyakit. Arga sedih, bukan karena sakitnya, namun karena penolakan dari orang yang paling ia cintai. "Bu, aku tidak akan menularkan virus, hanya dengan makan dari piring yang sama, Ibu," kata Arga mencoba menjelaskan. Namun, ibunya hanya menggelengkan kepalanya saja. Ketakutan sang ibu lebih besar dari pengetahuannya tentang penyakit itu. Dalam kesendiriannya, Arga merasa tato di lengannya semakin membara. Sahabat lamanya, Indra, tidak pernah meninggalkannya. Ia tidak peduli dengan bisik-bisik dari orang lain. Indra terus mengingatkan Arga bahwa ia tetaplah Arga yang sama, Arga yang baik hati, Arga yang kuat, dan Arga yang berharga. Arga akhirnya menyadari satu hal penting. HIV mungkin merenggut kesehatan fisiknya, tetapi yang lebih mengerikan adalah bagaimana stigma sosial merenggut kemanusiaannya. Ia harus berjuang, bukan hanya untuk hidup sehat, tetapi juga untuk mendapatkan kembali martabatnya yang hilang. Ia tidak akan membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Ia akan berjuang demi dirinya dan demi orang-orang seperti dirinya
yang juga menjadi korban dari stigma yang kejam. Cerita ini mengajarkan bahwa HIV bukanlah akhir dari segalanya. HIV bisa dikendalikan dan diobati. Tetapi stigma orang lain atau pandangan buruk orang lain bisa jauh lebih menyakitkan. Kita tidak boleh menilai seseorang atau menjauhinya hanya karena ia terinfeksi penyakit. Yang paling penting adalah kita harus memberikan dukungan, pengertian, dan kasih sayang. Dukung, bukan menghakimi. Mereka tidak butuh dikasihani, mereka butuh dimanusiakan. Jauhi virusnya, bukan orangnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.